channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @restuwiratmaja. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Santet Rebo Wekasan bagian yang kedua. Ketika sampai, dia telah mendapati kedua orang tuanya dan juga Mbak Gatra yang sudah berada di depan rumahnya. Panji pun kemudian menyalami semuanya. Namun ketika ingin mencium tangan Mbah Gatra menolaknya dan menampar wajah Panji dengan keras. Pak! Panji terkejut akan perlakuan aneh dari gurunya tersebut. Kenapa, Mbah? Tanya Panji heran. Kamu menikah dengan perempuan itu? Tanya Mbah Gatra. Panji tidak bisa berkata-kata. Raut wajahnya menjadi beku dan tidak mampu menggubris fakta itu. Kenapa, Nak? Kenapa kamu melanggar larangan itu? Tanya Pak Purnomo. Aku cinta kepada perempuan itu, ucap Panji. Mbah Gatra pun mengambil sesuatu yang berada di dalam sakunya. Dia mengambil 3 buah jarum. Siapa namanya? Tanya Mbah Gatra. Panji hanya terdiam. Dia ingat pesan mertuanya untuk tidak memberitahu nama asli dari istrinya tersebut. Kamu tidak berani menjawab? Tanya Mbah Gatra. Purnomo pun menghalangi Mbah Gatra untuk bertindak lebih jauh. Bah, sudah, nanti aku selesaikan masalah ini, jelas Purnomo. Tidak bisa, pilih mana sekarang, gurumu atau perempuan itu? Tanya Mbah Gatra. Panji menatap wajah ibunya. Bu Nani hanya bisa mengangguk paham. Urusan cinta tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Aku tidak tahu, Mbah, ucap Panji. Ya sudah, kamu tidak mau memberitahu nama perempuan itu tidak apa-apa. Tapi ingatlah, mertuamu akan mati sekarang, ancam Mbah Gatra. Jangan, Mbah. Mbah Gatra tahu nama asli dari Bayu. Dia sengaja tidak bertindak sebagaimana dia lakukan sebelumnya, bahwa Bayu adalah orang tua dari pemilik anak perempuan yang dilahirkan di Rebo Wekasan. Karena dia menunggu momen yang tepat, dan sekarang adalah merupakan momen yang tepat untuk membuat hati Panji hancur berkeping-keping. Lalu kemudian Mbah Gatra masuk ke dalam rumah Purnomo. Dia pun mencoba menyantet Bayu yang merupakan ayah dari anak yang lahir di Rebo Wekasan itu. Panji sempat meringsek maju untuk menghalangi Mbah Gatra melakukan hal itu. Namun tindakan ini akhirnya dicegah oleh ayahnya. Keputusanmu adalah resikomu. Kamu telah keluar dari ketetapan manusia yang diharapkan, ucap Purnomo ayahnya. Mbah Gatra mulai melakukan meditasi dan mengingat serta melafalkan nama asli dari Bayu. Nama asli Bayu sendiri adalah Bayu Astapada. Dia pun menusuk-nusuk lengan kanannya hingga mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Lalu dia pun berkomat kamit sambil mengingat wajah Bayu yang akan disantet olehnya. Kamu harus mati, Bayu, ucap Mbah Gatra. Akhirnya Mbah Gatra pun benar-benar menyantet Bayu dengan menusuk seluruh anggota badannya. Belum puas sampai di situ, istrinya Pak Bayu juga akan dijadikan sandera sebagai awal ancaman baru bagi Mbah Gatra itu.
Beberapa menit sebelum santet itu diluncurkan kepada Pak Bayu, Kemala merasa bahwa di rumahnya agak panas. Dia pun kemudian ingin keluar dari rumahnya hanya sekedar melihat bintang di langit. Namun Pak Bayu melarangnya untuk keluar. "Nak, jangan keluar dari rumah," pinta Pak Bayu. "Kenapa, Pak?" tanya Kumala. "Tidak apa-apa, Nak. Hawanya tidak enak," jawab Bayu. "Tapi di dalam rumah gerah, Pak," jelas Kemala. "Ya sudah, sebentar ya. Aku ambilkan air dari sumur belakang rumah." Pak Bayu berniat mengambil air itu dengan tujuan agar Kemala bisa mandi dan menyejukkan badannya dengan air tersebut. Kemala mengiyakan, dia pun mengikuti langkah Pak Bayu dari belakang. Namun baru beberapa langkah Pak Bayu melangkah, tubuhnya terhenti. "Ada apa, Pak?" tanya Kemala. "Nak, lari," pinta Pak Bayu. Pak Bayu membalikan badannya ke arah Kemala. Ketika dia membalikan tubuhnya, Kemala terkejut bukan kepalang. "Ah!" Tubuh Pak Bayu sudah penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah itu Kemala mendengar jelas suara tulang yang dipatahkan dari tubuh Pak Bayu. "Pak, ada apa?" tanya Kemala sambil menangis. "Nak, lari," perintah Pak Bayu. "Aku tidak nyaman hidup tanpa kamu, Pak." Kemala melangkah perlahan ke arah Pak Bayu. Namun semakin melangkah mendekat, Pak Bayu seperti disiksa oleh sesuatu. "Ah, Nak, jangan maju," ucap Pak Bayu. "Pak, kenapa, Pak?" teriak Kemala. Ibunya yang mendengar suara teriakan itu langsung terbangun. Dia terkejut memperhatikan tubuh suaminya yang sudah dipenuhi dengan darah dan luka goresan, bahkan beberapa kali terdengar suara tulang yang patah. "Pak, kenapa dengan badanmu?" tanya ibu. "Bu, aku kena santet," jawab Pak Bayu. "Santet? Ya Tuhan, Pak, bagaimana ini?" Ibu Kemala pun merasa panik sendiri. "Bu, sudah, aku tidak kuat." Tubuh Pak Bayu ambruk seketika. Mulutnya tidak mau menutup, matanya pun memutih. "Bapak!" teriak Kemala saat menyaksikan bapaknya meninggal dunia di hadapannya. Kemala dan ibunya memeluk tubuh Pak Bayu yang sudah terkapar di lantai. "Ini semua gara-gara Panji," ucap Kemala dengan wajah penuh dendam. Panji menyaksikan bekas luka yang berada di tangan Bagatra. "Lihat ini, nyata," ucap Bagatra dengan wajah sumringah. Apa maksudnya ini?" tanya Panji. "Bah, kamu beneran nyantet Bayu?" Pertanyaan Purnomo membuat Panji naik pitam. "Pak Bayu? Kamu menyantet Pak Bayu?" tanya Panji. "Ya, kamu tidak tahu santet Terbewekasan?" tanya Bagatra. "Sudah, Mbah, jangan diteruskan," ucap Purnomo. "Bapakmu itu sudah melakukan santet ini. Korbannya warga sendiri," jelas Bagatra. "Pak, itu beneran?" tanya Panji. Purnomo pun hanya terdiam. "Pak, kamu melakukan santet untuk apa?" tanya Panji. "Nak, sudah nak," ucap Bu Nani. "Bu, apa ibu tidak kesal melihat orang tua tingkahnya seperti setan?" tanya Panji. Prak! Tamparan keras mendarat tepat di pipi Panji yang sedari tadi menatap wajah Purnomo dengan merasa kesal. "Tutup mulutmu. Aku melakukan ini untuk desa. Gara-gara perempuan Terbewekasan itu, semuanya hancur berantakan," jelas Purnomo. Panji memegangi pipinya. Dia ingat benar ketika hal yang serupa dilakukan oleh Purnomo ketika membunuh anak kecil di tengah-tengah warga karena sifat egoisnya. "Tangan ini kau gunakan untuk memukul." Bu Nani menangis melihat pergolakan keluarganya. Dia tidak bisa menutup-nutupi aib keluarganya sendiri ketika semuanya benar-benar terbuka. "Aku mendidik kamu supaya bisa menjadi laki-laki yang bisa memimpin desa ini." Panji tersenyum pahit mendengar ucapan itu. Dia lalu menatap wajah Bagatra.
Aku akan membunuh kalian semua, jelas Panji. Lalu kemudian dia pun beranjak pergi dari rumahnya. Nak, kamu, ucap ibunya. Bu, aku sudah dewasa, ucap Panji. Kamu pergi untuk mengancam kami. Ingat Panji, ilmu kebatinanmu belum cukup untuk membunuh kami semua, ucap Bagatra. Lihat saja nanti, jelas Panji sambil membanting pintu dengan keras. Bah, bagaimana? Tanya Purnomo. Panji sudah berada di tahap penyempurnaan ilmunya. Dia bisa membunuh kita semua dengan ilmunya, jelas Bagatra. Pak, cukup, jangan menambah api lagi, jelas Bu Nani. Diam, gara-gara kamu Panji bersikap seperti ini, jelas Purnomo. Bu Nani hanya terdiam. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun dia juga tidak bisa terus-menerus melihat pergolakan dan guncangan di keluarganya. Panji berlari menuju tempat Kemala dengan wajah cemas. Dia menatap para warga yang berada di rumah-rumah dengan perasaan takut. Wajah para warga-warga itu seperti mengutuk seluruh pergerakannya. Dia juga mendengar umpatan lirih yang terdengar dengan sendirinya. Di fase ini orang-orang setingkatnya mampu mendengar walau suara yang digaungkan hanya lirih atau berada di hati. Anak setan, dasar pembunuh. Panji tidak memperdulikan itu semua. Dia tetap berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Berbeda dengan Kemala, dia telah siapkan pisau yang akan sedari tadi diasahnya dengan tajam. Nak, mau apa? Tanya ibu Kemala. Aku mau membunuh Panji, jawab Kemala. Nak, jangan, perintah ibunya. Kemala terdiam, dia pun menatap wajah ibunya dengan guratan kesal di raut wajahnya. Sampai kapan keluarga kita diinjak-injak? Tanya Kemala. Nak, tidak seperti ini caranya, jelas ibunya. Brak, pintu rumahnya terbuka. Panji menghela nafas sebentar sambil menatap wajah ibu mertuanya dan juga Kemala yang tengah membelakanginya. Di lantai telah terbujur kaku jasad Pak Bayu yang belum dikubur. Bu, Kemala, ucap Panji. Nak, kamu sudah datang, ucap ibu mertuanya. Iya Bu, Kemala, kamu tidak apa-apa, tanya Panji. Kamu sudah datang dari rumah iblis itu? Tanya Kemala. Panji melangkah maju, namun ibunya menangis lirih karena tahu apa yang akan dilakukan oleh Kemala terhadap Panji. Kemala, kamu lagi apa? Tanya Panji. Kemala berhenti mengasah pisaunya. Dia memegang erat pisau itu di tangan kanannya, lalu gagangnya dikaitkan dengan kain supaya tambah kuat. Saya akan membunuh kamu, senyum Kemala. Kemala membalikkan badannya. Di tangan kanannya telah terikat pisau dengan kain yang akan digunakan untuk membunuh Panji, seperti yang telah dia rencanakan sebelumnya. Kamu siap menjemput ajalmu? Tanya Kemala. Kemala, jangan, ucap ibunya. Sudah Bu, kamu tidak merasa keluarga sendiri dibunuh? Kamu tidak merasa kamu disiksa keluarganya Panji? Ucap Kemala sambil menangis. Kemala, ucap Panji. Sekarang aku paham kenapa kamu menikahi aku. Kamu mau membasmi semua keluarga aku kan? Tanya Kemala. Kemala, ucap Panji. Sudah, tidak usah memanggil namaku setan. Kemala berlari sambil menodongkan pisaunya ke arah Panji. Ibunya terjatuh sambil memegangi kepalanya karena melihat tingkah anaknya berubah seperti harimau ganas. Panji pun hanya terdiam, dia pun mengangkat kedua tangannya ke arah atas. Sudah, cukup, ucap Panji. Brak, Kemala dengan seketika melempar dengan sendirinya. Tubuhnya tersungkur jatuh di dekat jasad bapaknya. Kamu, bajingan kamu Panji. Kemala masih kuat untuk bangkit, namun Panji mengangkat tangannya lagi. Brak,
Pisau yang diikatkan oleh kain di tangan kanannya terlepas dengan sendirinya. Kemala terlempar lagi di dekat jasad bapaknya. Kepalanya terbentur lantai hingga membuat dirinya pingsan. "Kemala!" teriak ibunya. "Aku cinta sama kamu, Kemala. Jangan benci aku!" tangis Panji. Panji keluar dari rumah, namun ibu Kemala menghalaunya terlebih dahulu. "Nak, sudah, jangan diteruskan," ucap ibu Kemala. Panji tersenyum, dia seperti menambahkan pesan terakhir lewat raut wajahnya. "Tidak apa-apa, Bu. Kata bapakku, darah harus dibalas dengan darah." Panji pun melepaskan genggaman erat tangan halus ibu mertuanya itu. Dia kemudian mengambil pisau di dekat Kemala dan berangkat menuju ke tengah hutan, tempat dia melakukan meditasi. Panji kemudian mengambil beberapa helai daun yang akan menjadi sebuah wadah santet serangan baliknya. Santetnya memang tidak separah Bagatra yang hanya menusukkan jarinya dengan 3 buah jari. Korban langsung meninggal dunia. Namun santet yang dilakukan oleh Panji terkesan unik. Dia sengaja menyerang namun juga melakukan pertahanan. Panji kemudian mengiris secara perlahan kulit pahanya dengan pisau yang digunakan oleh Kemala untuk membunuhnya. "Pak, kamu mengajarkanku untuk membalas darah dengan darah. Sekarang aku kabulkan ajaranmu itu," ucap Panji. Panji memejamkan matanya untuk menambah kefokusannya. Dia mengucapkan sebuah mantra sembari mengarahkan dedaunan itu ke arah langit. "Aku sudah tidak takut dengan sumpahku. Aku tidak takut dengan tujuan hidupku. Darah harus dibalas dengan darah." Dedam itu terbelah menjadi beberapa bagian dan meneteskan darah. Itu berarti santetnya sudah berhasil. Beberapa menit sebelum kejadian, Purnomo merasakan hawa yang beda setelah kepergian Panji. Dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikannya terlebih dahulu. Hati kecilnya ingin sekali meminta maaf kepada Panji karena dia adalah anak satu-satunya. Namun ketika dia ingin keluar dari rumah, Bagatra menghampirinya sambil memberikan 3 jarum yang sama ketika dia membunuh Pak Bayu. "Apa ini, Mbah?" tanya Purnomo. "Anakmu sudah menjadi bukit. Harus hati-hati." Purnomo mengambil 3 buah jarum itu di tangan Bagatra. "Semestinya kamu harus tahu bahwa anakmu telah menguasai santet itu dengan sempurna. Salah sedikit, kamu sendiri akan terbunuh," ucap Bagatra. "Aku tidak keberatan jika dia membunuhku, Mbah. Dia memang telah membenciku," ucap Purnomo. Purnomo pun mengabaikan perintah Bagatra. "Di atas rumah sudah banyak santet, jangan keluar dulu," pinta Bagatra, namun Purnomo tidak meladeninya. Dia pun membuka pintu secara perlahan. Baru 1 langkah dia melewatinya, ratusan panah menyerang tubuh Purnomo dengan cepat. Dia terdiam sesaat, darahnya mengalir deras dari setiap organ tubuhnya. "Benar kan apa kataku?" ucap Bagatra. "Mbah, tolong!" Tubuh Purnomo ambruk seketika. Dia tewas terkena santet yang diarahkan oleh Panji. Bagatra mendekati tubuh Purnomo yang telah tergeletak di depan rumahnya. "Anakmu telah mewarisi ilmu itu lebih dulu dibandingkan dengan kamu. Sekarang biar aku yang akan membunuhnya untuk membalaskan kematianmu," ucap Bagatra. Bu Nani keluar dari kamar dan melihat kondisi suaminya telah tergeletak tewas di hadapan rumah. Mas Pur!" teriak Bu Nani. Bagatra meninggalkan keduanya. Dia melangkah menuju ke kamar tempat di mana awal santet yang diserangkan oleh warga desa dilakukan oleh Purnomo. "Mbah, Purnomo mati!" tangis Bu Nani. "Sudah mati ya mati, jangan dipusingkan," jawab santai Bagatra. "Maksudmu apa, Mbah? Kamu juga akan membunuh anakku?"
Tanya Bu Nani. Iya, senyum Bagatra. Persetan kamu, teriak Bu Nani sambil menangis. Bagatra tidak meladeninya. Dia pun menuju ruangan dan mengambil beberapa jarum lagi dari sakunya. Bu Nani berlari ke arah Bagatra. Dia ingin menghentikan langkah Bagatra yang berkeinginan membunuh Panji. Sudah Mbah, aku tidak ridho kamu membunuh semua keluargaku, pinta Bu Nani sambil menggedor pintu. Bagatra menaburkan sesuatu ke arah pintu itu. Dengan seketika ledakan hebat tercipta di dekat pintu tersebut hingga membuat pintu itu rusak parah dan Bu Nani terpental karenanya. Brak, jangan ganggu aku, ucap Bagatra. Panji mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Rupanya ketika seseorang telah mengeluarkan seluruh tangannya, bisa dikatakan kemungkinan besar tubuhnya juga akan ikut berkontraksi terhadap apa yang telah dikeluarkan. Panji pun berjalan tergopoh-gopoh ketika hendak menuruni bukit. Namun dia tidak menyadari bahwa hal itu belum selesai. Panji mengira santetnya mengenai Bagatra dan juga kepada Purnomo saat itu. Namun Bagatra masih memantaunya dari kejauhan sana. Dia pun menuju rumah Kemala untuk mengabarkan bahwa Bagatra dan ayahnya sudah terbunuh. Setiap langkahnya tersimpan harapan untuk bisa memperbaiki hidupnya bersama dengan Kemala istrinya. Dia juga telah merahasiakan nama asli Kemala di hadapan siapapun dengan mengganti namanya menjadi Tiara. Hal ini dikarenakan agar Kemala tidak menjadi korban dari santet itu. Tenaga yang ia kerahkan untuk menyantet ternyata memberikan tekanan terhadap tubuh Panji. Panji sulit dalam melangkah. Pandangan kedua matanya telah kabur. Indera penciumannya sudah tidak berfungsi. Nafasnya cepat naik turun. Begitu juga tekanan darahnya yang agak kurang normal. Walau begitu dia bersikeras untuk bisa sampai ke tempat Kemala dengan selamat. Dia tidak ingin meninggalkan Kemala yang sedang dirundung kesedihan. Begitu juga dengan ibu Kemala yang merasa terpukul ketika suaminya Pak Bayu telah meninggal dunia akibat dari keganasan santet itu. Panji terus memegangi batang dari pepohonan sebagai tempat pijakan tubuhnya yang hampir ambruk. Jantungnya terasa sakit. Dengan tiba-tiba tubuhnya merasa kepanasan. Semenjak dia mengeluarkan santet itu dengan media dedaunan dan darah serta nama yang dihafalnya. Ketika Panji berhasil turun dari bukit, dia langsung menuju rumah Kemala yang jaraknya tidak jauh dari tempat ia berhasil turun. Tampak tidak ada tanda-tanda serangan balik. Panji merasa lega, dia akan segera hidup bahagia dan menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. Langkah kakinya menginjakan sebuah harapan. Sorot matanya memandang masa depan yang indah bersama dengan keluarganya. Kedua tangannya ingin menggenggam tangan-tangan orang yang dicintainya. Sebelah kanan tangan istrinya dan sebelah kiri tangan anak-anaknya kelak nanti. Pintu rumah Kemala telah tampak dari kejauhan. Senyuman tipis yang Panji keluarkan menjadi sangat berarti sebagai penyemangat barunya. Namun ketika dia ingin menjejangkan kakinya di halaman depan rumahnya, Panji mendapat sinyal batin dari orang yang dikenalnya. Orang itu adalah Bagatra. Dia memberi suatu peringatan lewat obrolan batinnya. Kata-kata itu adalah, beritahu nama asli istrimu atau akan kubunuh kau hingga darah itu merembes ke tanah. Panji yang mendengar perkataan itu menjadi sangat ketakutan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat.
tangannya bergetar hebat, kakinya tidak bisa lagi menjejakkan beberapa langkah lagi menuju rumahnya. Pandangannya mulai tidak bisa dikontrol dengan baik. Dia masih terngiang-ngiang dengan pesan batin gurunya, yaitu Bagatra. "Satu langkah kamu menuju ke arah depan, akan kurobekkan seluruh kulitmu," ucap Bagatra lewat perkataan batinnya terhadap Panji. Dia masih belum bisa memutuskan kemana langkah kaki ini akan melangkah. Dia masih belum bisa memberitahu alasan terbesarnya hingga dia bisa sejauh ini. Dia juga masih sangat takut jika nanti istrinya akan terkena serangan santet bila dia memberitahu nama asli istrinya. Panji tetap tenangkan diri. Dia kemudian melangkah perlahan menuju rumah Kemala. Merasa sudah aman, dia pun berlari sekuat tenaga sambil berteriak, "Bu, masuk ke dalam kamar!" teriaknya dari luar rumah. Ibu Kemala yang mendengar hal itu langsung menyeret paksa Kemala menuju kamarnya dan menutup dengan rapat-rapat. Namun naas tubuh Panji lebih dulu terkena serangan santet yang diarahkan oleh Bagatra terhadapnya. Panji kemudian tewas seketika oleh santet yang tingkatannya lebih tinggi dari milik ayahnya Purnomo dan juga dirinya. Santet itu adalah santet yang paling sempurna dengan tidak mengaitkan apapun, namun bisa membunuh apapun dalam sekejap. Seluruh kulit tubuh Panji seperti tersayat-sayat oleh ratusan bilah keris yang sangat tajam. Darahnya mengucur deras hingga membasahi tanah itu. Nantinya tanah itu akan berwarna merah dan dipercaya bahwa tempat itu memiliki tanah berwarna merah yang merupakan darah milik Panji. Tewasnya Panji ditandai dengan turunnya hujan di tempat itu. Ibu Kemala yang merasa tidak mendengar suara dari Panji pun memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Dia pun membuka pintu yang tercium bau darah yang tercampur dengan bau hujan. Ketika pintu itu dibuka, ibu terkejut melihat jasad Panji telah tewas dengan mulut menganga lebar. Matanya melotot dan kedua tangannya mengarahkan ke rumah. Dia berkorban demi keselamatan Kemala dan ibunya. Lain dengan Bagatra, setelah puas dia membunuh Panji, dia pun keluar dari tempat tersebut, namun dengan langkah yang bungkuk. Katanya hal itu disebabkan Bagatra menjadi bungkuk ketika menggunakan santet tingkat tinggi tersebut. Bagatra berjalan perlahan keluar sambil membawa satu bilah keris di sebelah tangan bagian kanan. Dia menatap tubuh Bu Nani yang masih terkapar pingsan di depan pintu. Raut wajah Bagatra tampak terlihat tua dengan garis-garis keriput di seluruh wajahnya. Rambutnya juga sudah semakin habis dan hanya menyisakan beberapa puluh helai saja di kepalanya. Bagatra menyadari energinya sudah habis dan akan kembali jika dia berhasil membunuh wanita yang bernama Kemala itu. Namun ketika dia akan melangkah pergi, Nani terbangun sambil membawa potongan kayu runcing yang terhempas ketika ledakan tersebut. "Anakku sudah mati," tanya Bu Nani. "Kamu mau pergi kemana, Gatra?" Bagatra segera menjauhi Nani. Dia ingin menggapai pintu depan rumah. Namun langkah Nani lebih dulu menarik baju dari Bagatra dan menyeretnya agar bisa menjauhi pintu. "Panji, Purnomo, semuanya kamu bunuh. Kamu setan!" Tanpa banyak lama, Nani langsung menghujamkan potongan kayu runcing itu tepat di perut tua Gatra yang sudah melemah. Teriakan dan tangisan dari Nani mengeluarkan seluruh emosi terpendamnya. Dia membabi buta, ekspresi marahnya bisa digambarkan sebagai seseorang yang telah kehilangan segala-galanya. Darahnya mengalir deras di setiap lantai rumah. Dari dalam perutnya, Nani bisa tahu jelas isi organ tubuhnya tersebut.
Seluruh organ tubuh Gathra dia hancurkan. Dia tidak peduli dengan keputusannya itu. Namun santet yang dia tahu adalah sebuah perjanjian iblis yang mengerikan. Tangan Gathra sudah tidak bergerak lagi. Matanya sudah terpejam, mulutnya masih menganga lebar, namun tubuhnya sudah benar-benar tidak bernyawa lagi. Mbah Gathra tewas, Nani menangis sejadi-jadinya. Dia tampak gila, namun terpaksa. Dia kemudian menyeret tubuh Gathra dan memasukkannya ke dalam karung goni berukuran besar. Malam harinya dia membuang di sebuah pantai dan membiarkannya terbawa ombak hingga keberadaannya tidak diketahui kembali. Lain hal dengan Panji dan juga Pak Bayu. Menurut narasumber, keduanya dikuburkan menjadi satu di sebuah tempat yang tidak bisa diketahui posisinya. Mungkin karena faktor usia narasumber juga pembangunan di daerah itu yang terus-menerus menggali lahan. Akhirnya kuburan dari mereka berdua hilang dengan raib. Dan di depan rumah yang Kemala tempati kini berubah menjadi tanah merah yang subur dan makmur. Tanah itu sekarang digunakan untuk menanam beberapa macam bahan pokok seperti singkong dan juga lain-lain. Akhir dari cerita tersebut, Kemala dan ibunya meninggalkan desa itu dan menetap di sebuah tempat yang jauh dari lokasi itu. Sedangkan Bu Nani dia juga sama. Hanya saja Nani lebih memilih keluar dari Pulau Jawa. Namun beberapa narasumber juga masih percaya bahwa Mbah Gathra belum meninggal karena ilmu kebatinannya yang tinggi hingga membuat dirinya masih meneror para warga desa hingga sekarang. Sehingga setiap Rebo Wekasan tempat itu sering mengadakan makan-makan bersama, membaca doa dan juga bersedekah laut untuk menghormati para korban yang menjadi korban dari keganasan santet Rebo Wekasan tersebut. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Santet Rebo Wekasan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.